Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Mareza MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah bimbingan dan konseling serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara tatap maya pada hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Saya selaku yang bertugas sebagai moderator pada kelompok 6 akan memaparkan materi presentasi kali ini, yaitu tentang bimbingan konseling untuk mereduksi kecemasan akademik, mereduksi perilaku agresif, dan mengembangkan akhlak mulia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Rasida Nafisa Alfinikmah, kemudian ada Ilzam Abdillah Putra, Endin Ma'rifah, Rediawati, Perintis Vindi Ahadiah, dan Muhammad Fikri Fadilah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Konsep kecemasan akademik. 1. Pengertian kecemasan. Kecemasan adalah suatu peristiwa khawatir, tidak tenang, dan ketakutan yang tidak diketahui di mana hak tersebut berpengaruh terhadap respon fisik dan perilakunya. Berdasarkan responnya, khawatir dibagi menjadi dua, yaitu state anxiety dan trait anxiety. Steinberg dalam Pagement menyatakan bahwa remaja pada usia 15-18 tahun mengalami perubahan secara kognitif, emosional, dan sosial. Mereka berpikir lebih kompleks, lebih sering emosional, dan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan teman sebayanya. 2. Kecemasan akademik menurut Ortens. Kecemasan akademik disebabkan oleh kurangnya kemampuan anak dalam belajar, adanya kesiapan yang tidak mencukupi, pilihan kurikulum yang tidak tepat, dan adanya masalah-masalah pribadi. 3. Kecemasan akademik. Menurut beberapa orang, ada beberapa kejutan kecemasan, yaitu pola aktivitas yang menimbulkan mental, perhatian yang menunjukkan arah yang salah, stres secara fisik, perilaku yang tidak tepat. B. Bimbingan belajar untuk mereduksi kecemasan akademik. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, mampu menerima diri sendiri, dan mampu mengembangkan secara optimal. Potensi akademik adalah standar yang harus dikuasai oleh peserta didik sebagai indikator keberhasilan belajar. Saya Ilzam Abdillah Putra akan melanjutkan pemaparan materi. Menurut Connecticut Comprehensive School Counseling, program QUIT potensi akademik yang harus dimiliki siswa adalah 1. Mengeksplorasi informasi, 2. Menelusuri ide, 3. Belajar dengan tenang, 4. Menunjukkan ketekunan guna untuk meraih keberhasilan. Bimbingan dan konseling di sekolah. Sherman mengidentifikasi orang yang dapat dikategorikan memiliki integritas diri ke dalam 3 macam, yaitu mereka dapat menerima kegagalan atau informasi yang mengancam dan kemudian menggunakannya sebagai dasar bagi perubahan dan perilaku. Kedua, melibatkan pengurangan ancaman melalui adaptasi psikologis langsung. 3. Mampu menanggapi ancaman menggunakan psikologis tidak langsung dengan menegaskan sumber diri alternatif yang tidak terkait dengan ancaman yang memprovokasi. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling akademik diperlukan dalam menangani permasalahan kecemasan akademik, yaitu layanan responsif yang tepat bagi permasalahan kecemasan akademik peserta didik, yakni melalui konseling yang terfokus pada aspek kognitif. Konseling diberikan kepada peserta didik agar dapat mengelola stimulus yang datang dan merespons dengan pikiran dan perilaku yang positif dan logis.
Modifikasi perilaku kognitif adalah pencampuran dari dua model konseptual manajemen perilaku teori kognitif. Teori kognitif akan membahas struktur kognitif dan dialog internal sebagai alasan untuk berperilaku. Dalam proses intervensinya, self-affirmation digunakan sebagai teknik untuk memberikan berbagai wawasan informasi baru yang membantu peserta didik yang mengalami kecemasan akademik untuk berpikir lebih logis dan positif. Self-affirmation bisa dilakukan dalam berbagai teknik. Teknik menulis. Menulis adalah aktivitas fisik yang dapat membuat afirmasi merasa seperti bagian yang lebih integral dari keberadaan seseorang. 2. Teknik merekam. Merekam afirmasi dalam tape atau rekaman digital dan kemudian mendengarkan pernyataan afirmasi tersebut pada aktivitas pertama di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Ketiga, teknik cermin. Berdiri di depan cermin, melihat pada mata dan berbicara afirmasi untuk diri sendiri. Menurut Lantin Gimo, ada beberapa aturan atau persyaratan yang harus diikuti dalam penggunaan teknik afirmasi agar berhasil, yaitu 1. Afirmasi harus dibuat dalam bentuk kalimat sekarang. 2. Afirmasi diucapkan atau dilakukan secara terus-menerus. 3. Afirmasi bersifat pribadi. 4. Peserta didik harus benar-benar yakin apa yang diimpikan atau dicita-citakan dapat tercapai. Kelima, afirmasi harus dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Lantinggimo memberikan panduan dalam penggunaan afirmasi diri, yaitu sebagai berikut. 1. Niat atau keyakinan. 2. Membuat pernyataan. 3. Pastikan pernyataan yang dibuat positif. 4. Membuat pernyataan-pernyataan tersebut realistis. Ada memodifikasi perilaku kognitif adalah percampuran dari dua model konseptual manajemen perilaku teori kognitif. Teori kognitif akan membahas struktur kognitif dan dialog internal sebagai alasan untuk berperilaku. Dalam proses intervensinya, self-affirmation digunakan sebagai teknik untuk memberikan berbagai wawasan informasi baru yang membuat peserta didik akan mengalami kecemasan akademik untuk berpikir lebih logis dan posesif. Self-affirmation bisa dilakukan dalam berbagai teknik. Teknik menulis adalah aktivitas fisik yang dapat membuat afirmasi merasa seperti bagian yang lebih integral dari keadaan seseorang. Kemudian ada teknik merekam. Mereka termasuk dalam tipe atau perekaman digital dan kemudian mendengarkan pernyataan affirmation tersebut pada aktivitas pertama di pagi hari dan kemudian tertidur di malam hari. Kemudian ada teknik bercermin. Berdiri di depan cermin, melihat mata dan berbicara affirmation untuk diri sendiri agar lebih semangat. Menurut Lantigono, ada beberapa aturan dan persyaratan yang harus diikuti dalam penggunaan teknik affirmation agar berhasil, yaitu yang pertama ada afirmasi harus dibuat dalam bentuk kalimat sekarang. Kemudian yang kedua ada afirmasi dapat diucapkan atau dilakukan terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada afirmasi bersifat pribadi. Keempat, peserta didik harus benar-benar yakin apa yang diimpikan atau yang dicita-citakan dapat tercapai. Kemudian yang kelima ada afirmasi harus dibuat dalam bentuk pernyataan yang posesif. Lantiggimo memberikan panduan dalam penggunaan afirmasi diri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada niat atau keyakinan, kemudian membuat pernyataan. Yang ketiga, pastikan pernyataan yang dibuat positif. Yang keempat, ada membuat pernyataan-pernyataan tersebut sesuai realistis. Kemudian, ada bimbingan dan konseling untuk meredukasi perilaku agresif siswa. Kata agresif merupakan kata sifat dari agresi. Istilah agresif dalam percakapan sehari-hari sering diartikan sebagai perilaku kasar atau perilaku yang bisa menyakiti orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresif dapat diartikan sebagai perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang
ataupun benda. Menurut Berkowitz dalam Kuswara, membedakan agresif ke dalam dua tipe, yaitu agresi instrumental dan agresi benci. Selain Berkowitz, tipe-tipe agresi juga diklarifikasi oleh Stewart dan kawan-kawannya yang mengklarifikasikan bentuk-bentuk perilaku agresif ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama keagresifan, kemudian ada melawan perintah, lalu merusak, dan permusuhan. Selanjutnya, penyebab perilaku agresif. Dalam perspektif pembelajaran atau psikologi sosial, perilaku agresif diyakini tidak muncul dengan sendirinya. Seperti yang diyakini dalam perspektif psikodinamika, maka perilaku agresif ini bisa muncul karena beberapa sebab. Menurut Sears, dalam situasi tertentu, orang akan melakukan agresi atau tidak melakukan agresi ditentukan oleh 3 variabel, yaitu yang pertama, identitas marah seseorang. Yang kedua, kecenderungan untuk mengekspresikan amarah yang pada umumnya ditentukan oleh apa yang dipelajari seseorang tentang agresivitas dan pada umumnya ditentukan oleh sifat situasi. Yang ketiga, penyebab agresi pada manusia adalah karena faktor-faktor berikut, yaitu sosial personal, kebudayaan, situasional, sumber daya, dan situasional. 3. Mereduksi perilaku agresif. Dalam teori belajar sosialnya meyakini bahwa tingkah laku manusia dapat dibentuk, ditimbulkan, atau dihilangkan sesuai dengan modal yang disajikan kepada orang tersebut. Perilaku agresif yang dilakukan berturut-turut dalam jangka lama dapat mempunyai dampak pada perkembangan kepribadian. Menurut Kuswara, cara atau teknik sebagai tindakan-tindakan konkret yang dapat diambil untuk mereduksi atau mengendalikan perilaku agresif itu adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian hukuman. Yang kedua, pengurangan frustasi. Yang ketiga, pengawasan dan pembatasan. Yang keempat, pengawasan dan pembatasan tontonan agresif. Yang kelima, pengawasan dan pembatasan obat-obatan dan alkohol. Adapun menurut Krahe, cara atau strategi yang dapat digunakan untuk mereduksi perilaku agresif adalah dengan cara yang pertama, katarsis, yang kedua, hukuman, yang ketiga, mengelola kemarahan, yang keempat, belajar melalui observasi. C. Bimbingan dan konseling dalam mereduksi perilaku agresif. Yang pertama, konseling kelompok teman sebaya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa yang dimaksud dengan konseling adalah suatu hubungan profesional antara seseorang konselor dengan klien. Dalam arti lain, konseling adalah proses membantu seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Yang kedua, proses pelaksanaan konseling teman sebaya. Secara garis besarnya, pelaksanaan konseling teman sebaya ini terdiri dari 4 proses, yaitu pemilihan calon konselor sebaya, pembekalan atau pelatihan calon konselor sebaya, pelaksanaan konseling teman sebaya, dan evaluasi. Bimbingan dan konseling untuk mengembangkan akhlak mulia siswa. Konsep akhlak mulia. 1. Pengertian akhlak mulia. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kholaqa, yang kata asalnya adalah khalikun, yang berarti adab, pengarai, atau tabiat. Dalam pengertian umum, akhlak dapat
dipadankan dengan etika atau moral. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pengertian akhlak adalah kebiasaan, perilaku yang senantiasa dilakukan oleh seseorang secara menatap tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikatakan akhlak apabila telah mencakupi minimal 2 syarat, yaitu 1. Perbuatan itu harus konstan, 2. Perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dan jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran. Ciri-ciri akhlak mulia diantaranya berkelakuan baik, berkata jujur, tidak banyak bicara, merasa malu untuk melakukan keburukan, tidak senang menyakiti, sedikit melakukan kesalahan, tenang, sabar, suka bersyukur, ridho akan realitas kehidupan, bijaksana dan lemah lembut, pandai menjaga kesucian dan harga diri, penyayang, tidak mencela, tidak suka mengadu domba. 2. Kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Adapun berkenaan dengan kedudukan akhlak, menurut Yunahar Ilyas menjelaskan kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. 2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. 3. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak mulia. Di antara media atau faktor yang dapat mendukung tercapainya akhlak mulia menurut Al-Misri adalah 1. Keluarga, 2. Teman sepermainan, 3. Masjid, 4. Madrasah. Adapun cara mengembangkan akhlak mulia, menurut Al-Misri menjelaskan bagaimana cara mengembangkan akhlak mulia, yaitu 1. Selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Menjelaskan akidah dengan benar. 4. Menuntut ilmu. 5. Mempelajari Al-Quran. C. Pembinaan akhlak mulia melalui bimbingan konseling Islam. 1. Konsep bimbingan konseling dalam Islam. Konseling dalam Islam adalah landasan yang berpijak dengan benar tentang bagaimana konseling itu berlangsung dengan hikmah, menghasilkan perubahan pada klien mengenai cara dan perundingan berpikir, cara menggunakan potensi nurani, perasaan, cara meyakin, dan cara bertingkah laku berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. 2. Tujuan bimbingan konseling dalam Islam. 1. Tujuannya yaitu membantu individu agar tidak menghadapi masalah. 2. Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi. 3. Yaitu membantu individu memelihara dan mengembang situasi dan kondisi baik secara baik agar tepat baik atau lebih menjadi baik. D. Yaitu ada aspek-aspek konseling dalam Islam. A. Yaitu aspek primitif. Aspek primitif itu orientasinya mengarah pada menjaga individu dari semua guncangan jiwa dan membentengi mereka dari segala penyimpangan. B. Aspek perkembangan. Aspek ini orientasinya mengarah kepada pembentuk kepribadian muslim agar mampu menjadi individu yang optimis, penuh dengan produktivitas, serta mampu mengoptimalkan segala potensi kemampuannya. Yang C. Terakhir yaitu ada aspek terapi. Adapun aspek terapi ini orientasinya mengarah kepada pembebasan dan pelepasan individu dari segala
kekhawatiran dan kegelisahan, serta membantunya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.